Antum kapan terakhir kali pergi naik tol? Tol? Kayaknya beberapa hari lalu. Berapa hari lalu? Iya. Berapa mobil merah yang antum temui? Waduh, lupa. Antum nggak pernah ingat kan? Iya. Tapi kalau ada orang bilang sama antum, setiap mobil merah yang antum lihat, antum akan dikasih 100.000. Nyari aku. Antum nyari, Iya. dan antum fotoin, Iya. dan antum lapor. Iya. Berapa mobil merah yang antum temui? Betul. Oke, artinya apa? Ketika antum nyari itu baru muncul. Padahal mobil merah selalu ada di sekitar antum. Paham kan? It's already there all the time. Iya. Ini sudah ada jawabannya Oh my di sini. Tapi antum nggak nyari. Iya, iya. Kenapa gitu sekarang opening antum ya? Supaya mereka mudah ngedit sih sebenarnya. Oh, clap, hitungannya clap. Ya, betul, clap. Apa? Apa? Auto Oh, antum belum nggak tahu Tat ya? Tapi kan tetap harus ada gini, biar nanti ada spiking. Udah zaman berubah Tat. Udah berubah, sekarang ya? udah langsung dari suara Iya. kita Tat. Dan aku tuh hari ini rasanya capek banget ya rasanya. Antum Full, nggak lihat di wajahku Iya, ada luar tanda-tanda biasa. keimanan. Aduh, bukan tanda-tanda penuh masalah. Penuh masalah. Ini tanda-tanda keimanan. Alhamdulillah. Tandanya kita masih mau untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan. Iya. Alhamdulillah. Dan senengnya karena berarti kayak kata antum masih Iya. dipakai sama Allah gitu. Benar. Ya. Dan di tahun ini aku tuh merasa perlu untuk kayak balas dendam. Balas dendam apa? Balas dendam terhadap Ramadan kemarin yang aku Iya. pikir kita sangat tidak maksimal di Iya, iya, YMTV. betul. Atau di ngaji ya. Kita juga karena memang ada kegiatan offline kan waktu itu Tat. Ada kegiatan Rutin offline, juga. terus antum pulang. Kalau saya kan selalu pulang. Iya. Gitu. Dan kita ada banyak juga aktivitas waktu itu di masjid karena kita Betul. pengen menginisiasi program. Betul. Dan alhamdulillah dari kemarin kita juga sudah bahas ya tentang program reconnecting With Quran. Karena kenapa? Karena menurutku ya secara pribadi ya. Ada banyak orang-orang ketika dia mau memulai satu hubungan dengan seseorang, maka dia akan mulai hubungan itu dengan sesuatu yang paling penting atau paling relate. Oke. Contoh misalnya ya, kalau aku kenalan sama orang, biasa aku nanya tuh, "Antum dari mana?" Oh, Ya kan ya? makin cocok, makin terkoneksi gitu ya. Betul. Oh, oke. Aku bisa harus dari mana nih aku bisa Iya, iya, terkoneksi iya, dengan iya. dia. Nah, kamu asalnya dari mana? Kalau dari Jawa aku tanya kota mana nih misalnya. Aku dari Bandung misalnya, Jawa Barat atau dari mana? Nah berarti kita bisa engage. Iya, iya, iya. Aku pernah ke Bandung, aku pernah ke sini. Oh iya kayak gitu. Makin banyak kesamaan, Iya. makin relate, itu Betul. makin bisa deket ternyata. Betul. Kalau nggak ada kesamaan kayak aku sama anak game agak bingung tuh ya. Antum ketemu anak mobil stres. Aduh, kayak kemarin Iya, tuh bingung iya. tuh ngomong apa. Mungkin antum kalau pas masih ada kita nggak ada masalah. Iya, 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 ada Coba antum penengahnya. bayangin kalau nggak ada kita. Ada buffernya lah. Nah, antum antum mau ya. ngomong apa? Mau ngomong Korea dia nggak ngerti. Betul. Untuk Korea, ada hubungannya. Apa tuh? Kan Hyundai kan Korea. Iya Itu sih, doang. iya sih. Nah, tapi kalau kita bicara tentang Islam, Iya. menurutku adalah hal yang paling mudah untuk connect dengan Islam itulah connect dengan Quran. Karena Iya, itulah iya. cara Allah memperkenalkan kepada Nabi Muhammad tentang agama dan risalahnya adalah Iya. Iqra, adalah bacalah. Bacalah. Dan Iqra ini asal katanya adalah qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan. Yang artinya adalah bacaan. Dan Quran itu juga diambil dari kata yang sama. Qara'a yaqra'u qira'atan. Iya, iya, Artinya adalah bacaan, yaitu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran adalah cara Allah untuk connect pada manusia. Oke. Pernah nonton Interstellar? Pernah nonton, suka banget. Membosankan nggak? Di awal betul. Aku perlu waktu berapa tahun waktu itu ya? Waduh, tahun ya. Interstellar. Filmnya aja nggak setahun. Itu dia, Interstellar tuh tahun berapa sih? 2017 ya? Iya, iya, lupa sih tahun Ya tepatnya. pokoknya Cuman, tahun tepatnya kapan? Aku baru nonton ketika pandemi. Masih kuliah aku. Aku nonton ketika pandemi. Oh, baru-baru. Which is 2021. Iya, berarti udah kayak 5-6 tahun setelah. Karena ketika aku nonton itu selalu nggak selesai. Karena pas 15 menit pertama aku skip. Ngomongin Nggak apa bagus. sih? Ya. Nonton film yang lain aja lah. Iya, iya, iya. Gitu. Nonton lagi, skip lagi, nonton film yang lain aja lah. Betul. Ternyata justru 15 menit pertama itu adalah bagaimana dia itu memberikan kunci untuk menjelaskan seluruh film sebenarnya. Iya, iya, iya. Karena di dalam 15 menit pertama yang dibahas tuh apa coba? Masih ingat nggak antum? 15 menit pertama tuh sebenarnya kayak premis-premis nggak sih? Betul. Kayak Apa yang dibahas? ada kemunculan Hal-hal hal aneh, aneh di kamar, pola-pola aneh di kamar, betul. di mana segala macam, di dunia, pasir dan seluruhnya, betul kan ya? Iya, tanda-tanda. Nah, tanda-tanda dalam bahasa Arab. Merinding, tunggu, kenapa nih? Tanda-tanda dalam bahasa Arab apa? Ayah. Oh! Makanya aku bilang setelah aku nonton Interstellar tuh aku jadi ngerti kenapa Allah nurunin ayat. Oh karena my kita God. kita bukan dimensinya dia. Ayat itu cara Allah berkomunikasi kepada beda dimensi. Iya bener Nah, lagi. artinya sejauh mana kita memahami ayat Allah, sejauh itulah kita berkenalan dengan Allah.
Oh, Masya Allah. Itu serius. Makanya kan lihat terakhirnya Interstellar, dia baru ngerti, oh ini maksudnya ayatnya itu. Iya. Jadi ternyata dia jadi ngerti ayat itu apa gitu. Di awal kan dipertanyakan, gini ya, sains. Maksudnya apa sih gitu. Betul. Nah itu juga cara kita berinteraksi dengan ayat. Semua daripada kita membaca Al-Quran tuh pasti apa sih? Iya. Apa sih? Iya. Mungkin bukan apa sih? Apa sih? Mungkin kayak gitu kan. Lebih galak ya. Ya lebih kepada kita nggak ngerti. Iya. Apalagi bingung. Kan memang defaultnya bahasa Arab kan. Betul. Kita jarang mungkin memulai langsung baca bahasa Indonesia. Betul. Kan. Dan nggak semua orang punya kemampuan, punya waktu, dan punya keinginan untuk mendekoding ayat itu. Dan mereka bilang gini, kalau Tuhan mau ngomong aja langsung, kenapa sih? Masalahnya bukan di situ. Lu nonton dulu filmnya. Itu film Interstellar tuh baru gambaran kecil. Keadaan di dunia, dimensi kita bukan hanya tidak sama dengan Allah. Betul. Gitu maksudnya. Jadi bukan hanya gitu. Beda 11 dimensi yang mungkin bisa jelasin ya. Itu berapa dimensi Interstellar? Cuma 6 sama 3. Iya, 6 sama 3. Maksimal 11 kan kalau kata ilmuwan. Nanti Rizko mungkin bisa lebih bahasan itu. Tapi benar tuh, kurang lebih maksud kita, apalagi sama Allah ya tadi ya. Masya Allah. Artinya ayat itu adalah cara kita reconnecting with Allah. Jadi reconnecting with Quran akan membuat kita reconnecting with Allah dan kita jadi ngerti tentang Islam. Itulah kenapa kita tuh dari kemarin-kemarin membahas tentang reconnecting with Quran. Karena ini memang bulan Quran. Ini bulan Quran. Bulan Quran. Kenapa disebut bulan Quran? Ramadan itu cuma sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Oke. Dan di dalam Al-Quran satu kalinya Ramadan disebutkan itu dilekatkan dengan Al-Quran. Yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya bukan dilekatkan dengan saum. Oh iya ya? Lah iya. Kita selama ini ketika membahas tentang Ramadan, pasti yang kepikir pertama kali adalah bulan puasa. Iya. Maka apa yang terjadi ketika kita mikir bulan puasa? Lapar nih gue. Iya, lapar, deg-degan karena bakal lapar. Bakal lapar, kebayangnya kita kurang makan, kebayangnya kita misalnya apalagi kurang nyaman dan segala macam. Tapi kita nggak kepikir sesuatu yang exciting di situ. Padahal Allah minta kita berpikir tentang Ramadan itu exciting. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi syahrul Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, huda linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Dan kita bisa mikir bahwasanya sebelum datang Al-Quran kita nggak punya identitas. Sebelum datang Quran kita nggak punya identitas. Kita nggak punya identitas. Karena semua identitas kita itu ditentukan oleh Al-Quran. Oh iya. Kata-kata Muslim ditentukan oleh Al-Quran. Kata-kata Allah itu kemudian Allah yang kemudian menyampaikan dengan Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu identitasnya dari Al-Quran. Nama Islam itu ditentukan dari Al-Quran. Iya, benar. Itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi syahrul Ramadan ini adalah syahrul Quran. Masya Allah, pas banget berarti ya. Memang tema ini diangkat ya. Betul. Maka mendekatnya kita dengan Al-Quran akan menentukan kualitas hidup. Jadi insya Allah, ini kan kita selama sebulan ini akan terus ngomongin soal Quran ya insya Allah ya. Ngomongin soal tadi relate itu aku justru ngerasa itu hal pertama yang aku feel terhadap Quran. Aku kan bukan, padahal wajah antum tuh bukan wajah orang yang Quranik. Tentu itu justru itu aku mau ngomong. Justru itu. Gimana? Jadi kan banyak orang kan dia hafiz. Kalau bicara Hawa misalkan, atau beberapa orang yang mungkin dia belajar bahasa Arab, atau mungkin di sekolah pondok lah yang banyak bicara soal Quran. Atau ibu bapaknya soleh. Ya kayak gitu. Nah aku tuh bukan dari keluarga dan lingkungan yang seperti itu. Makanya ketika ngomong relate, aku tuh nggak nyangka Al-Quran itu bisa nyentuh aku. Aku juga gak nyangka. Iya kan? Betul. Karena orang itu kan tadi kayak Ustadz bilang, dia yang akan mungkin bicara terkonek dengan orang tertentu yang sefrekuensi sama dia. Bagaimana mungkin Tuhan, bayangan aku dengan segala kesuciannya, connect dengan seorang ahli maksiat gitu kan. Tukang lihat aurat. Iya. Kan tukang lihat aurat ya. Enggak gitu juga maksudnya. Oke. Gak usah dipertegas maksudnya. Kan gini. Misalkan ada orang dia orang Amerika. Tiba-tiba dia ke Arab. Dia kan nggak connect dong, bahasanya beda, ini beda. Jadi nggak nyambung gitu. Duniaku dengan dunia orang ngaji aja beda. Orang nggak pernah belajar bahasa Arab atau belajar fikih datang melihat bahasa Arab atau fikih mungkin beda. Quran ini ternyata hal yang lain, Jadi ibaratnya lu kalau aku misalkan tahu datang belajar soal fikih mungkin meledak tuh pala. Datang ke suatu kajian bahas bahasa Arab mungkin meledak pala. Tapi insya Allah nih aku ngerasa orang kalau datang yang dia belajarin Quran dia jatuh cinta. Tapi bukannya orang kayak antum tuh biasanya bayangin ketika belajar Quran tuh berarti belajar bahasa Arab dan belajar ngaji. Nah, berarti bukan di situnya, Karena itulah kenapa aku ngerasa Quran itu tahu, ya tentu Allah tahu
dia akan menyentuh dari sisi mananya. Itu kapan sih antum pas pertama kali kayak merasa relate dengan Quran? Ketika mulai ngaji. Oh, baru mulai ngaji. Mulai ngaji, ya tahun 2016 lah udah ngerasa kayak aku kira nggak ada satupun topik yang menarik di kitab ini gitu loh. Anu kira tidak ada irisan dengan Quran. Nggak ada irisan, ternyata beririsan banget. Dan aku melihat orang-orang, jangan aku deh, antum waktu ketika masih non muslim, maksudnya kan jauh lebih jauh kan. Benar. Kok masuk Islam nih orang. Benar. Aku lihat tuh salah satu mualaf juga yang antum sedang bina juga Ustaz kan. Aku dengar, ya Allah, orang ini terkonek sekali dengan Quran. Terus ternyata baca Sirah Nabawi juga, ada orang yang bahkan disebut orang yang dia bodoh lah. Menang otot doang ibaratnya. Konek juga sama Quran. Aku kira Quran itu cuma buat orang-orang yang pemikir, cerdas. Ternyata soleh. Maha babo pun tetap terkonek sih. Ini aku mau cerita sedikit aja. Jadi aku itu punya warna yang berbeda mungkin dengan beberapa teman di YN. Jadi itu warna-warni ya? Ya, warna spektrum kan beda-beda tuh. Nah kan ya. Jadi ada beberapa kejadian dalam hidupku yang itu sebenarnya masalah kan, pasti antum juga punya masalah, semua orang punya masalah. Nah, masalah aku itu berbeda sama umumnya orang di YN lah. Ya, yang menurut orang nggak masalah, antum mungkin masalah. Ya, betul. Dan yang menurut antum masalah, bagi kita kok lu masalah. Nah, itu, aku breakdown jadi 4 masalah. Waduh. Makanya ada slide spektrum ini, yang berbeda. Ada spektrum kan. Jadi aku mikirnya 4 hal ini adalah 4 hal yang tidak aku capai. Sebaliknya, jadi ini menjadi masalah karena nggak aku capai. Aku relate di nomor 1. Nah. Dan menjadi masalah buat antum karena antum setelah mencapainya lalu apa? Jadi aku ngerasa gini. Jadi ini tuh beberapa hal ini, jadi orang masalah kan banyak ya, bisa ratusan ribuan masalah kan. Aku cuma nge-capture 4 hal ini dan ngerasa 4 hal ini jadi masalah buat aku karena aku nggak bisa mencapai, tapi menjadi masalah ke beberapa orang yang teman-teman hijrah kita ini ketika dia mencapai dan dia mengetahui apa dia di balik itu. Jadi dia udah sampai puncak dan dia bermasalah. Oh gini doang ya puncaknya. Terus apa gitu. Jadi sebenarnya masalah tuh bisa muncul di mana aja gitu. Betul. Dalam kondisi apapun gitu. Contohnya physical insecure gitu kan. Dari kecil itu sebenarnya udah pada tahu sih kalau kelas-kelas aku kan udah pernah bahas juga. Pas lagi lari di SD gitu kan. Pas kayang kan tuh masalah ya. Bukan kayang doang lari dong. Salto ya tuh masalah ya. Aku selalu bilang kok itu aja gak bisa sih gitu ya. Waduh. Ada gedung-gedung. Iya pas aku gak kayang sih, aku lebih misalkan aku lari kan lari ikan keliling tuh. Itu kan kalau dulu kan kita lari tuh di pinggir-pinggir lapangan. Di luar sekolah tuh malah. Di luar sekolah. Lapangan kita kan kecil. Kita harus keluar masuk kampung-kampung tat. Nanti balik lagi ke gerbang sekolah lagi. Nah itu tuh anak-anak kampung tuh gendut gitu-gitu. Serius? Iya. Itu budaya kampung antum tuh budaya yang sangat baik ya? Bukan, antum aja gak pernah main ke kampung kan. Semua kampung begitu. Oke. Anak-anak kampung memang gitu. Nah, jadi dari kecil udah ada physical insecure, dibully dan lain-lain. Kemudian itulah kenapa aku berkenalan dengan skincare, bahkan pernah berpikir untuk operasi plastik. Jadi kenapa aku tahu soal operasi plastik itu, Tat? Karena aku benar-benar pernah maksudnya nontonin benar-benar kayak persiapan untuk kesana tuh, Tat. Jadi kayak bentuk operasinya seperti apa. Bagian apa yang pengen antum operasi? Di bedah aku nonton, Tat, pembedahannya kayak apa. Perut? Enggak lah, gila lah. Kalau aku percaya bahwa ini tuh bisa dengan olahraga. Kalau ini kan nggak mungkin ya. Oke, antum udah operasi tuh ini hidung dulu pengen sama smile line gitu. Terus smile line. Iya, kalau aku kan ada garisnya nih. Itu membuat aku emang nggak ada. Belum. Biasa orang tua. Makanya aku belum tua udah ada, itu membuat terlihat tua. Kayak gitu tuh lah, Tat. Kalau mungkin antum tahu ada orang kepikir begitu ya. Ya, nah itu contoh tuh. Antum agak kepikiran kan? Enggak. Aku pernah berpikir smile line ku jelek, itu nggak ada aku. Smile line aja udah jelek, Tat. Menurut orang-orang yang gitu? Iya. Karena itu menua. Tandanya dia menua. Terus alis tipis kan? Oh iya itu. Oke. Terus kalau antum mungkin pikirnya mata kali ya? Enggak. Bener kan? Dengan segala kekurangannya. Dia nganggep itu kelebihan gitu. Aku tuh melihat badanku tuh sempurna loh. Aku udah nemuin banyak orang kayak gini. Oh my god, I hate this. Sumpah. Nah, kalau aku nemu orang kayak gitu banyak banget, Jadi dia tuh menang karena dia pede banget gitu. Dan salah satu cara dia mendapatkan kepercayaan dirinya dengan ngebully orang lain. Kok aku banget? Itu kan. Antum kan kalau sapa, antum tahu nggak teman-teman sapa Ustaz Felix setiap datang. Iya Pak. Iya kan ya. Kamu kan gendut sih hari ini. Dia mengawali hari dengan ngerusak orang. Iya. Betul. Itu misalkan satu. Kemudian ada relationship. Physically insecure. Iya, dan itu aku rasa ini relate ke banyak orang, Tat. Karena banyak orang, karena kalau nggak relate nggak mungkin banyak skincare laku, nggak mungkin banyak
produk abal-abal yang dokter Richard bilang itu. Bedah itu nggak mungkin laku. Pasti ini laku banget karena banyak orang insecure. At least tidak mungkin mengubah, tapi misalkan insecure masalah tampilan, misalkan baju apa yang aku harus pakai ya, kemudian mix and match nggak ya, bla 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 lah. Jadi banyak ya. Terus kayak pengen putih, pengen apa itu banyak lah. Jadi levelnya beda-beda gitu. Nggak tahu, Antum ada level sedikit nggak mungkin di mana? Nggak ada kayaknya. Aku serius dari dulu aku nggak pernah sih. Pas aku main basket, aku dikeluarin dari tim karena aku nggak tinggi. Nah di situ aku jadi main bola. Tapi aku bukan pengen aku jadi tinggi, enggak. Aku jadi main bola. Ya ampun, Tat. Aku tuh koleksi iklan ortopedi loh, Tat. Pengen tinggi. Zaman dulu kan ada kan? Iya, aku bilang, apa? Aduh, tarik-tarik lah barangku. Ditarik-tarik. Jadi ada itu. Kemudian relationship juga sama. Aku dulu ngerasa semua orang kok pacaran. Kok Antum nggak dapet? Iya, aku nggak dapet. Mungkin karena faktor aku mungkin cupu kah, aku mungkin jelek kah, aku mikirnya gitu kan. Terus setelah aku dapat pun, aku ngerasa nggak berjalan lancar gitu. Kayak ngerasa kayak pacaran gini doang nih, kayak apa sih nyusahin? Pernah tak pacaran? Terus ngerasa kayak ternyata pacaran gak seindah di TV-TV ya. Ada apa sih dengan relationship aku gitu. Kemudian money juga sama. Dan Antum senantiasa merasa bahwa di dalam relationship itu kayak Antum gak bisa menemukan relationship yang Antum harapkan. Itu Antum dan Rizko. Jadi ada kan di titik ini adalah orang-orang yang mendapatkan sampai dia kayak aduh kok gitu kan. Nah mencari terus karena aku tuh sulit, beda tuh. Jadi sampai Antum bayar orang supaya deket sama Antum gitu ya. Gak capek bayar juga. Sedih banget sih. Itu kan menyebabkan penyakit yang ketiga. Enggak gitu juga sih. Oh enggak. Lebih ke relationship ini enggak cuma cinta, Tat. Persahabatan juga sama. Nah poin ini aku lebih banyak masalahnya, Tat. Jadi aku itu nggak ada yang mau temenan sama aku. Aku ngerasa kurang punya banyak teman gitu kan. Tapi bisa cewek-cewek suka loh orang kayak Antum. Iya, tapi nggak sebagai laki-laki dipandangnya. Cuman kayak cowok heboh aja kan. Itu benar. Ya benar kan. Jadi ya gitulah ya. Jadi ngerasa relationship secara umum aku tuh nggak terlalu baik gitu, Tat. Nah itulah kemudian masuk ke ketiga. Aku ngerasa kalau aku punya uang semua jadi aman gitu. Karena banyak orang yang aku lihat buruk rupa, tapi harta melimpah. Wah itu teman-teman banyak, cewek-cewek banyak. Dan ternyata banyak temanku kayak gitu, Tat. Ketika aku dulu sampai tanda kutip ya berbuat kejahatan kecil di rumah untuk bisa nraktir teman-teman. Ya aku tahu Antum maling warungnya Antum ya. Mama nggak nonton kan. Jadi itu ngerasa teman-teman tuh loyal ya. Ternyata kalau ditraktir gitu kan. Nah akhirnya menurutku uang tuh menjadi hal penting. Nah ketika aku kemudian keliling mencari uang, ini baru terasa pas kuliah sih. Benar-benar aku sampai nggak mikirin kuliahku. Aku 7 tahun loh kuliah, Tat, baru lulus. Kan Antum mikirin uang? Iya. Jadi fokus tuh nyari duit. Jadi nggak mikir kuliah. Kayak kuliah tuh untuk nyari uang kan. Kalau aku bisa dapat uang ngapain aku kuliah gitu. Dan Antum nyari uang untuk dapat posisi sosial. Betul. Jadi aku pengen punya banyak hal. Jadi sebenarnya orang ambisius tanda kutip yang jelek itu dari SMP, Tat. Jadi emang orangnya tuh busuk lah tanda kutip. Jadi kayak ngeliat sesuatu aku harus arahi, kalau enggak kamu harus jatuh kayak gitu loh, kayak licik banget tuh lah jadi orang. Tapi baiknya Antum cari uang untuk naktir orang loh. Iya karena itu membangun posisiku. Iya sih. Iya kan? Jadi untuk demi kebaikan aku juga gitu. Nah, money ini aku sampai benar-benar dulu ngebangun perusahaan kecil-kecilan, keliling bawa proposal segala macam, sampai aku bilang, "Kenapa ketika aku kerja sama orang, aku jadi pegawainya, aku jadi freelancernya, aku ngebantu perusahaannya gede. Padahal itu karya aku semua tuh. Ketika aku bikin karya yang sama, nggak ada yang beli. Padahal sama. Kan ini kan aku juga yang bikin di sana. Ikan ngerti gak sih, Tat? Jadi kenapa kok nggak ada yang mau hire aku? Kan gue nggak ada yang mau pakai jasaku gitu. Padahal jasaku itu sudah pernah senilai ini. Iya. Tapi ketika aku buat untuk diriku sendiri, ternyata nggak bisa. Betul. Ibaratnya kayak orang bikin lagu buat orang lain nyanyi terkenal. Kok aku yang bikin buat aku sendiri kok nggak terkenal kayak gitu loh contohnya. Nggak usah, Tat. Kalau salah lagu. Kalau masalah lagu nggak usah. Kalau Antum kan terbukti tuh, Antum bikin buku dicetak di tempat lain viral. Antum bikin sendiri viral. Jadi lancar gitu, Tat. Tinggal nyanyi aja belum. Nggak usah, Tat. Tolong. Jangan tambah masalah di hidup Antum. Itu belum pernah ngalamin kan? Belum. Nah ini akhirnya membawa ke masalah keempat yang sebenarnya mengerangkum semua hal mental issue. Dimana aku pernah sampai usaha bundir. Karena berapa kali Antum mau bunuh diri? Dua kali ya. Yang pertama di laut, yang kedua motong-motong. Di laut mati nggak tapi? Enggak, karena kayak ngerasa kayak enggak aku belum mau. Ngecut sih, berarti kurang kuat sih alasannya. Tapi ngerasa yang kedua motong-motong. Yang kedua motong-motong. Itu yang kedua yang kuliah, yang pertama SMA. Gila. Serius tapi Antum ini atau takut? Takut tetap. Jadi motong-motongnya tuh takut. Sebenarnya gini, aku jadi ngerasa mental issue ini kadang bukan benar-benar ingin mengakhiri hidup. Dia ingin nyari perhatian sebenarnya. Jadi aku ngerasa dua-duanya tuh cari perhatian. Iya, tapi jangan juga lah ya. Karena sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan sih. Betul. Nah, itu kesadaran itu kan muncul kemudian kan. Aku ngerasa
punya masalah mental issue ini, aku nggak berharga, untuk apa aku hidup lagi? Kayaknya aku mati juga nggak apa-apa sih. Bahkan lebih tepatnya karena itu kan mungkin sudah sampai hopeless ya. Nah ini tuh lebih karena aku tuh menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Aku bilang mungkin orang lain akan ngelihat aku jika aku begini. Kayaknya gini kan? Itu benar. Iya kan Tat ya? Kayak orang putus cinta tuh benar. Betul. Nah bayangin bahkan kan ada orang dengan semua ini yang nggak kenal Tuhan. Ini masa-masa aku nggak sholat Tat. Masa-masa aku benar-benar nggak kenal. Gue gini, aku dulu pernah pesantren sempat 1-2 tahun gitu. Terus aku keluar dan menjadi orang liar gitu. Nah ini tuh masa-masa terliarku. Jadi benar-benar agama nggak kenal, sama sekali. sholat nggak ada. Betul. Sampai temanku di kampus sampai bingung. Kok Islam? Dia gitu pernah. Jadi suatu ketika aku mau ngapain ya? Waktu isi biodata atau apa gitu kan? Kok Islam ternyata? Kaget dia. Karena antum nggak pernah sholat, nggak pernah ngomong alhamdulillah. Iya. Bahkan aku ketika ngomong tuh selalu Tuhan, kebaikan gitu. Nggak pernah mau mention kata subhanallah, nggak mau gitu. Karena ngerasa nggak mau. Itu sudah identitas tertentu. Iya gitu. Nah jadi merasa hidup tuh udah nggak sebawa agama lah gitu. Nah ketika aku ngomong tadi relate adalah ternyata Quran itu suatu ketika aku nonton satu ustadz ya. Dia bilang bahwa udah pokoknya lu ini bahasa bodohnya lah ya. Lu datang duduk, lu buka Quran randomly. Lu niatin diri lu duduk aja gitu kan di tengah malam, di suatu malam yang syahdu gitu, di momen yang lu nggak terlalu hektik, lu benar-benar duduk dan lu buka randomly, lu baca artinya. Itu tuh kayak pasti seolah-olah Quran tuh bicara sama kamu gitu. Randomly, aku coba ngelakuin itu saat nulis ini Tat. Karena semua random ayat yang terjadi di hidupku nggak mungkin aku ingat lagi. Pas ngomong gini, oke coba ketika aku sekarang mau nyari ayat, aku dapat apa ya? Aku langsung dapat ini Tat. Dan ini berbicara banget. Padahal aku nggak nyari loh Tat. Ini contohnya di ataupun ayat 1 misalkan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Betul. Dibilang bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Bagi orang yang nggak sholat, ini nampar aku banget. Lu doang Betul. Itu rasa kayak di langit, bumi bertasbih dengan caranya tentunya. Dia kalau nggak mau bertasbih dia mundur muternya. Itu kiamat dunia. Dia nggak pernah berkhianat sama Tuhan. Dia nggak minta apapun. Dia berjalan sesuai aturannya Tuhan gitu. Lu gitu. Siapa lu? Iya, lu udah dikasih segala hal. Itu tuh jadi kayak lagi ngomong. Kayak Allah nggak bilang gini tuh, kayak nggak bilang sholat. Nggak bilang gitu, cuman kayak yang lain sholat. Yang lain yang bahkan lebih besar daripada kamu sholat. Itu kayak dan lebih penting daripada kamu. Kamu mati orang nggak peduli. Matahari nggak terbit, semua orang panik dong. Betul. Matahari segitu pentingnya, dan dia masih bertasbih kepada Allah gitu. Jadi, oh my God tuh satu ayat, bukan bahkan ini potongan ayat. Kita langsung relate. Langsung kemudian berikutnya lagi. Miliknya lah semua kerajaan dan baginya lah segala puji. Ketika aku nyari kesana kemari, aku lupa yang punya tuh siapa gitu. Jadi satu ayat ini kayak bicara bener kayak antum pitching kemana-mana tapi antum nggak nyari pada yang punya. Itu berinding aku. Sampai kata-kata yang sering dibilang gini, udahlah kita tabrak aja gini. Terus dia bilang janganlah, cari yang halal lah. Aku pernah ngomong kayak gitu, walaupun nggak ngaji aku bilang cari yang halal aja lah, jangan aneh-aneh. Dia bilang yang nyari yang halal susah sekarang. Nah itu menarik ketika baca ayat ini aku jadi bilang, lu berani menabrak aturan Tuhan yang punya rezeki lu, ngerti gak sih? Lu minta duit dia. Lu punya bapak. Iya, lu mau duit dia tapi lu tabrak semua aturan ya gimana mau dapet gitu kan. Dikasih lu tapi dilempar. Itulah Tat, makanya ngerasa satu ayat, 2 ayat kemudian muncul lagi. Dan baginya lah segala puji. Ini kan sebenarnya mengarah kepada juga tadi aku ngomong ketika aku mengharap pujian orang dan bahagia dengan pujian orang lain dan seterusnya. Ternyata enggak, puji-pujian itu justru bukan untukku, enggak perlu diharapkan, hanya kepada dia gitu. Lanjut lagi kemudian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang kemudian aku harapin sebenarnya, segala sesuatu kan berarti segalanya. Betul. Bahkan yang tidak terpikirkan itu dia bisa gitu. Nah, jadi ayat ini kayak ngomong personally ke aku gitu loh. Luar biasa. Dan aku yakin Ustadz kalau baca ayat ini pun sangat relate dengan Ustadz di hal yang berbeda gitu kan. Benar. Kita coba lanjut ke ayat berikutnya lagi. Dialah yang menciptakan kamu. Ini kenapa lagi Ustadz? Seketika aku bercermin dengan segala keburukan yang aku pandang itu, terus aku dibaca ayat ini, enggak, yang nyiptain kamu tuh Allah, iya kan? Terus dia bilang lagi, lalu ada yang kafir, ada juga yang mukmin. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi pertama aku tahu bahwa dia yang nyiptain aku. Jadi saat aku nggak bersyukur nih, apapun yang terjadi di depanku nih, jelek ataupun ganteng ataupun apapun yang kau lihat nih, kalau nggak bersyukur berarti aku sedang menghina yang menciptakan aku kan. Jangan-jangan antum yang ada di Instagram yang viral itu. Siapa tuh? Dia tidak sedang menghina lo.
Oh, dia menghina Allah. Anak-anak itu, iya, ya Allah tontonannya soleh sekali. Kayaknya nggak semua di FYP-nya muncul itu deh. Ya itu ngerasa terus ngerasa bahwa di antara kamu ada yang kafir, ada yang mukmin. Berarti itu pilihan aku sendiri. Jadi selama ini aku nggak sholat, nggak apa tuh ngerasa itu pilihan aku. Orang yang mukmin tuh karena selama ini dia mah anak ustad. Dia mah ternyata enggak, emang dia yang memilih untuk itu. Jadi ini ngobrol banget sama aku gitu. Dan Allah Maha melihat. Ini juga poin tuh. Ketika aku ngerasa nggak ada yang melihat aku baik dalam kondisi suka maupun duka, Allah tuh melihat aku. Dan terakhir di ayat ketiga, dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia nggak cuma nyiptain kamu. Langit dan bumi yang tadi bertasbih, dia juga yang nyiptain. Dan itu sudah right, on the right way gitu loh. Kamu juga sama. Dan ayat berikutnya lagi, dan membentuk rupamu lalu memperbagus. Ketika tadi aku pertama di ayat sebelumnya bilang, oke, jelek ataupun bagus, ini ciptaan Allah. Tapi di sini Allah bilang enggak ada yang jelek. Allah ciptain udah bagus. Kalau ada yang bilang jelek, itu berarti sosok yang lain yang berlawanan dengan Allah. Yang tentunya nanti ketika makin baca, kan kita Quran gitu tadi ya, makin buka, ternyata ini setan nih. Betul. Yang pengen kamu nggak menghargai dirimu. Benar. Yang bilang kamu tuh jelek, kamu hina. Kamu bukan siapa-siapa. Jadi kamu nggak berarti. Kamu percaya kata-kata setan gitu loh daripada kata-kata Allah. Dan kepadanya lah tempat kembali. Di titik ini aku menyerah, langsung ngerasa kayak, oh ternyata apapun aku usahain, ujungnya balik ke Allah lagi. Langsung syahadat tentu ya. Ini udah syahadat lagi. Beda kisah kita. Aku cuma ngerasa apapun yang aku kumpulin dalam pekerjaan, pujian, pamor dan lain-lain tadi aku ujungnya kan balik ke Allah. Jadi bukan apa kata orang, ujungnya apa kata Allah kan. Luar biasa. Anu udah tadabur loh. Maksudnya ayat pertama tadabur langsung. Enggak tahu ini tadabur bukan. Jangan ngomong kita ntar bahaya nih. Orang-orang soleh yang komen ntar gua kena lagi. Iya. Tadabur tuh nggak perlu soleh. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Tadabur tuh semua tafsir baru perlu soleh. Oh gitu tafsir. Berarti ini tadabur lah tadi ya. Semuanya tempat kembali. Apapun yang antum cari, antum usahain, semua antum kumpulin, semua akan balik ke Allah. Betul. Dan inilah kenapa kalau teman-teman banyak yang dulu kayak minta tanda tangan gitu kan, aku kak quotes dong sekalian quotes dong. Aku sekalimatnya selalu aku plus Tuhan sama dengan cukup. Karena setelah aku tahu ini, aku nggak butuh apapun, aku nggak butuh validasi siapapun, cukup Allah. Karena aku akan balik ke Allah lagi. Kalau aku nyari duit, ya aku nyari yang kira-kira aman saat aku kembalikan kepada dia gitu. Jangan bermasalah. Ketika aku nyari pasangan, aku apapun aku akan balik kepada Allah lagi gitu. Tapi aku harus kritik prinsip antum itu berbahaya itu. Apa itu? Aku plus Tuhan sama dengan cukup. Berarti aku sama dengan Tuhan minus cukup. Kok minus sih? Nah itu kan jadi ilmu matematik. Antum nggak pernah belajar ya? Aku plus dan sama cukup berarti begini loh, X tambah Y sama dengan Z. Berarti Z sama dengan X kurang Y. X tambah Y sama dengan Z. Berarti X sama dengan Z kurang Y. Oh gitu? Lah iya, contoh ya, 1 tambah 3 sama dengan 4 misalnya. Berarti 1 sama dengan 4 kurang 3. Hati-hati. Nah, itulah kenapa ini cara berpikir bodoh, teman-teman. Benar, aku lupa. Jadi makanya antum selalu aku plus Tuhan adalah cukup. Iya, versi jadi kayak aku ngerasa aku cuma butuh Tuhan dan selesai. Jadi ketika aku butuh teman, biarkan Tuhan yang menghadirkan teman untukku. Kalau antum merasa bahwa antum kurang, biarkan Allah mencukupkan aku. Kalau antum merasa antum tidak bagus, Allah yang akan membaguskan. Betul. Kalaupun aku salah, biar Allah menegurku. Kalau aku nggak sanggup, Allah menguatkanku kayak gitu. Jadi kayak ngerasa ya itu. Nah ini maksudnya ini contoh aja bahwa betapa aku ngerasa sepertinya. Ini kan bahasaku aja. Sepertinya Al-Quran tidak terbatas untuk siapa, kapan, dan di mana. Coba ambil Al-Quran kita tes. Hah? Oke. Kita tes ya. Dapat. Tapi nggak ada terjemahannya. Tapi aku mau kasih tahu dulu ya. Sebenarnya jadi gini. Ada pepatah lama mengatakan bahwasanya ketika murid sudah siap, guru akan datang. Ketika muridnya udah siap, gurunya akan datang. Kenapa? Karena kebanyakan pelajaran-pelajaran yang nggak nyampe itu bukan karena gurunya yang salah. Tapi muridnya nggak siap. Setuju sih. Karena sebenarnya gini, aku meyakini ya, Allah tuh akan membukakan hati seseorang dulu, baru Allah mempermudah dirinya untuk memahami Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran sendiri Allah katakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki keimanan bagi dia, maka hatinya dilapangkan untuk menerima keimanan. Tapi barang siapa yang Allah itu tidak ridho dia itu untuk mendapatkan keimanan ya, dalam arti maksudnya gini, dia sendiri yang menutupi dirinya sendiri. Allah akan nggak mau dengar. Allah akan membuat dadanya sesak seperti sedang mendaki langit. Jadi dia orang dadanya sesak tuh ya jangankan mau ngambil pelajaran, bernapasnya susah. Nah jadi artinya benar sih kata orang, kalau misalnya kamu lagi dalam kondisi sulit, seluruh isi Al-Quran ini adalah nasihat buat kamu. Makanya Umar berkata,
cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan menganggap bahwa ayat ini turun untuk kita. Dengan itulah kita baru bisa mendapatkan manfaat yang terbesar dari Al-Quran. Karena biasanya kita membawa kitab ini untuk nuju orang lain. Ini ayat nih lu banget nih. Oh my God, bener lagi. Iya. Paham gak sih maksudnya? Ingat. Coba lihat nih, ada orang-orang yang kemudian zolim menjadikan Allah sebagai tandingan-tandingan. Iya. Lu banget nih. Iya. Dia nggak berkaca ke dirinya ya, nggak. Padahal Al-Quran ini harusnya menjadi benefit yang paling besar bagi diri kita sendiri. Oke, bismillah. Antum yang buka berarti untuk antum kan? Oke. Kita akan buka ya. Ya, dapatnya surat apa? Dapatnya surat An-Naml. Oke, ayat berapa? Biar aku cari ya. Internet artinya. Aku nggak hafal soalnya. Oke, kita baca surat ke berapa nih? An-Naml ayat. Surat ayat ke berapa? An-Naml ayat ke 8 70 81. Oke. An-Naml ayat 81. Oh my God. Sama nggak? Rinding aku tadi. 81 ya. Itu yang langsung kebuka ya. Wa ma anta bihadil. Wa ma anta bihadil artinya bukanlah Anda yang memberikan. Iya. Memberikan petunjuk. Iya. Dan kau tidak akan memberikan petunjuk. Wa ma anta bihadil ummiya. Dan tidaklah Anda yang dapat memberikan petunjuk kepada orang buta. Orang-orang yang buta, Andola latihim, atas kesesatan mereka. Iya. Intusmi'u, sesungguhnya engkau hanya mendengar ya. Engkau tidak dapat menjadikan. Engkau tidak dapat. Seseorang pun mendengar. Intusmi'u illa mayyu'minu biayatina. Ya, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya. Ayat-ayat yang Allah turunkan. Fahum muslimun, dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Luar biasa. Itu relate banget sama urusan untuk ngomong. Betul, makanya percaya nggak? Aku pernah pas sama Ustadz Hanan sama teman-teman yang lain, itu kita saling baca Quran. Tahu nggak aku dapat ayatnya apa? Aku dapat ayatnya tentang hal yang benar-benar real yang aku selalu keluhkan kepada Allah. Bahwasanya bahwasanya aku kan selalu bilang pada Allah ya, kenapa bapakku nggak jadi muslim? Padahal sebenarnya kalau aku lihat bapakku itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hidayah. Karena ketika aku berdakwah selama ini tidak ada yang bantu aku sebesar jadi gini, nggak ada satupun jamaah yang bantu aku sebesar bapakku bantu aku. Gitu kan ya. Lalu kemudian aku bilang kenapa dia nggak dapat hidayah? Terus aku baca ayat itu. Dapatnya apa? Bahwa yang aku baca adalah bahwasanya hidayah itu bukan milik kamu. Akan tetapi Allah yang punya hidayah. Ini adalah ayat yang turun ketika Rasulullah itu menghadapi pamannya yang dalam keadaan sekarat. Itu kan ya. Lalu kemudian ketika sekarat meninggal tanpa masuk Islam. Saking sedihnya Rasul ditegur oleh Allah dengan ayat tadi. Apa ya ayatnya? Kok aku jadi lupa ya? Ya, tapi tahu. Kok aku jadi lupa langsung ya? Ini kayaknya langsung teguran nih kepada teguran. Memang antum tadi buta dan apa tadi? Apa namanya? Bukan in huwa illa wahyu yuha. Sebentar aku jadi lupa. Bentar aku ingat dulu ya. Bukan. Coba ketik ini apa namanya? Wallahu a'lamu bil muhtadin. Oh, ini ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu aku baca tepat di ayat itu. Ayat 56. Betul. Nah, ketika aku ngeliat itu, aku pikir aku sampai senyum aja. Aku bilang, ya Allah, ini aku khawatirin dan aku komplainin sama Allah tiap hari. Ternyata yang muncul itu. Nah, setelah aku baca tafsirnya, aku baru ngerti ini adalah ayat yang merupakan teguran Allah. Bukannya teguran sekaligus hiburan Allah kepada Nabi. Betul ini disebut di sini. Iya, teguran dan hiburan kepada Nabi. Kenapa teguran? Karena seolah-olah Allah pengen mengatakan bahwasanya jangan pikir bahwa itu tugasmu. Bahwa memberikan hidayah itu bukan tugasnya manusia, tapi tugasnya Allah. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita menyalahkan diri gara-gara ada yang nggak dapat hidayah. Sekaligus hiburan. Bahwasanya Allah yang ngasih hidayah dan Allah lebih tahu. Artinya adalah apa? Bukan salah kamu. Tapi itu adalah urusannya Allah. Kamu nggak salah, kamu udah benar untuk mendakwakan Islam. Kamu udah melakukan yang terbaik kayak gitu lah ya. Betul. Nah, artinya betul. Artinya memang orang-orang ketika buka manapun, ketika dia memang perlu, Al-Quran akan jadi jawaban. Saking parahnya Al-Quran tuh bisa ngasih jawaban pada orang. Tahu nggak apa kata Abu Bakar? Kalau aku kehilangan sendal, aku carinya di Al-Quran.
bukan merendahkan. Iya. Seolah orang bilang, lu hilang sendal nggak bisa nyari apa? Iya. Beli baru kayak enggak. Maksudnya adalah apa? Aku mengutamakan Al-Quran dibandingkan yang lain untuk nyari apapun. Makanya pernah dengar kata siapa ya Ustaz ya, katanya orang-orang terdahulu tuh Quran itu kedekatannya sama kayak kita sama handphone gitu. Iya. Jadi yang pertama dicari itu yang dicari Quran itu kata siapa ya? Betul. Itu ada orang yang ceramah. Kalau nggak salah Syekh Mutawali Asy'arawi kalau nggak salah yang bilang ya. Atau mungkin siapa yang bilang. Tapi yang jelas adalah kalau kalian pengen lihat kedekatan para sahabat dengan Quran, lihatlah kedekatan kalian dengan handphone. Kayak gitulah kurang lebih. Gitu. Itu yang dia cari dulu. Itu yang dia cari dulu. Ketika nggak ada dia merasa ini ada yang kurang dalam hidup dia, dan dia mengutamakan Al-Quran untuk di awal sehingga hari-harinya tergantung pada Al-Quran. Jadi artinya kita udah buktiin tadi ya, bahwasanya orang yang mencari akan mendapatkan. Siapa yang mencari sesuatu, Al-Quran akan ngasih dia. Meskipun mungkin ayat yang didapat mungkin ayat yang azab misalnya, itu jadi pengingat bagi dia. Betul, setuju. Makanya Al-Quran dikatakan adalah sebagai sebuah zikr. Dan kita nggak pernah, kadang kita nggak sadar itu kita butuhkan. Betul. Aku nggak pernah bayangin. Aku tuh ngerasa hatiku tuh cukup keras lah untuk maksudnya jadi orang yang gampang menangis dalam sholat ya bla bla bla, nggak pernah kepikiran gitu sama kayak orang yang mimpi ketemu Rasul kan ada yang menginginkan sekali. Aku tuh di kepala aku juga kayak masa iya gue bakal gitu kan. Suatu hari aku pernah kayak ngerasa nggak sih kayak disentuh di sini pas lagi sholat tarawih padahal kan ini baca ayat kok tiba-tiba aku paham ayatnya. Dia pasti tentang azab ya. Nah imamnya tuh kesannya saya layak sekali diazab ya. Tentang neraka sih. Nggak, jadi pas itu beliau baca kayaknya Al-Baqarah deh tentang Dialah yang menghidupkanmu, mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Kaifa takfuruna billah. Itu kaifa takfuruna billah. Wa antum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Itu kayak ngomong, kok bisa lu masih bandel. Padahal dia yang ngidupin lu, nanti dia yang matiin lu. Dia lagi kayak itu bener-bener nggak terlupakan sih. Tadi padahal saat itu aku nggak lagi sedang tidak duduk tenang mencari hidayah. Betul. Lagi kayak tarawih pada umumnya yang pengen cepat pulang gitu. Betul. Tapi tiba-tiba kayak disentuh. Insya Allah. Jadi tahu nggak orang bilang apa berkaitan dengan mukjizat Al-Quran? Salah satu gini. Ada orang bilang Al-Quran itu punya mujizat banyak. Dan banyak sekali kitab-kitab yang sudah ditulis tentang mujizat Al-Quran. Mereka menyebutnya Ijazul Quran. Tentang mujizat-mujizat di dalam Al-Quran. Dan mereka bilang, kalau seandainya kamu nggak bisa relate dengan Al-Quran karena kamu nggak bisa paham bahasa Arab. Kamu nggak bisa relate dengan Al-Quran karena kamu nggak ngerti balaghah dalam bahasa Arab. Kamu nggak ngerti syair juga. Dan kamu nggak bisa respect karena Al-Quran itu lebih daripada syair. Karena kamu nggak ngerti apa-apa. Dia bilang, tapi minimal ada sesuatu yang bisa direspek oleh semua orang ketika baca Quran, yaitu bagaimana Al-Quran bisa memberikan pengaruh terhadap mereka. Dan itu tidak ada no debate bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab satu-satunya yang bisa memberikan pengaruh dalam level yang sangat masif, beragam, sangat luas, dan hasilnya permanen. Tapi tentu saja kalau kita mau membuka hati. Makanya Al-Quran dikatakan liyungzira man kana hayyan di dalam surat Yasin adalah pengingat bagi hati-hati yang masih hidup. Pertanyaannya kalau hati udah mati dibacain Al-Quran, apa yang terjadi? Walla mustakbiron. Mereka akan berpaling lalu merasa sombong. Itu kalau hati udah mati. Maka kalau hatinya udah mati dihidupin dulu. Gimana ngidupinya? Dikasih air kalau misalnya tanah keras. Dan hati diibaratkan dengan tanah. Dan tebak air itu apa? Sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Dari langit turun ke bawah. Dan apalagi yang turun dari langit ke bawah? Al-Quran juga untuk melembutkan hati. Jadi kalau seandainya ya, kalau kita belum bisa tersentuh dengan Al-Quran, dengerin aja dulu. Udah kamu gak usah banyak protes. Dengerin aja dulu. Nanti hatimu udah lembut, kamu bisa ngambil pelajaran. Berarti ini kan pertanyaanku tadi. Emang efektif ya orang-orang yang dengerin Quran di jalan? Tau gak sih kayak ada sosial eksperimen? Kan dia gak paham juga. Ternyata bisa ya orang tersentuh walaupun gak ngerti artinya. Tanah ada banyak. Ada tanah keras, ada tanah yang gembur, yang langsung kemudian dikasih air langsung masuk ke bawah. Ada tanah keras, ada tanah bablas. Ada bahkan kemudian tanahnya cuma ngalir doang. Nah, maka Allah katakan di dalam manusia itu
ada beda-beda hati manusia seperti tanah katanya Rasulullah, bukan kata Allah, kata Rasulullah. Maka hati orang mukmin itu ketika datang air dari atas ke bawah, dia nyerap menumbuhkan yang ada di dalamnya. Jadi ada biji-biji yang bagus tumbuh gara-gara air itu. Tapi kalau orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang menolak, maka mereka kayak airnya bablas. Nah, ada orang yang munafik gitu ya, kayak semen, bablas tuh. Nah, kalau misalnya orang munafik itu air tanah seperti tanah yang cekung, dia bisa menampung tapi gak bermanfaat buat dia. Bermanfaatnya untuk orang-orang yang lain. Nah, tapi kalau hatinya udah kering, contoh gini ya, kalau ada orang yang hatinya masih hidup, dia berbuat kesalahan sedikit aja, dia merasa ini kayaknya ada sesuatu yang salah. Kayaknya aku nggak nyaman nih. Tapi kalau hatinya udah keras, gitu kan ya, mau dia bermaksiat kayak apa aja, biasa. Kalau contoh ya, kalau antum lagi soleh-solehnya, antum makan ini halal atau haram? Tapi kalau antum lagi nggak soleh, nggak usah ditanya lah. Antum kapan terakhir kali pergi naik tol? Kayaknya beberapa hari lalu. Berapa hari lalu? Berapa mobil merah yang antum temui? Waduh, lupa. Antum nggak pernah ingat kan? Tapi kalau ada orang bilang sama antum, setiap mobil merah yang antum lihat, antum akan dikasih 100.000. Nyari aku. Antum nyari, dan antum fotoin, dan antum lapor. Berapa mobil merah yang antum temui? Betul. Oke, artinya apa? Ketika antum nyari itu baru muncul. Padahal mobil merah selalu ada di sekitar antum. Paham gak? It's already there all the time. Ini sudah ada jawabannya di sini. Tapi antum nggak nyari. Ada yang bilang teori yang lain sih. Tapi yang jelas gini. Apa itu? Nah, contoh, antum kapan terakhir kali pergi naik tol? Kayaknya beberapa hari lalu. Berapa hari lalu? Berapa mobil merah yang antum temui? Waduh, lupa. Antum nggak pernah ingat kan? Tapi kalau ada orang bilang sama antum, setiap mobil merah yang antum lihat, antum akan dikasih 100.000. Nyari aku. Antum nyari, dan antum fotoin, dan antum lapor. Berapa mobil merah yang antum temui? Betul. Oke, artinya apa? Ketika antum nyari itu baru muncul. Padahal mobil merah selalu ada di sekitar antum. Paham gak? It's already there all the time. Ini sudah ada jawabannya di sini. Tapi antum nggak nyari. Paham gak sih maksudnya? Nah, makanya contoh ya, kalau kita lagi misalnya, wah kayaknya bulan depan habis nih kosan gue, dan dia nggak boleh diperpanjang. Antum nyari kosan kan, mendadak muncul tuh semua rumah-rumah yang tadinya antum nggak tahu itu dibuka kos. Iya lagi, bener. Paham gak? Bener. Semua tempelan di tiang-tiang itu nggak pernah kelihatan sebelum kita mencarinya, bener itu. Bener. Artinya ketika antum buka, itu antum lagi nyari. Dan ini memang isinya semuanya jawaban bagi yang mencari. Itu mukjizat yang bisa diapresiasi oleh semua orang, bahkan dia nggak ngerti bahasa Arab. Masya Allah. Luar biasa ya. Wah, serang sekali pembahasan kita hari ini. Luar biasa ya. Jadi tadi setidaknya tanpa ilmu apapun kita bisa untuk dekat dengan Quran ya. Kita tidak harus jadi doktor dalam bidang bahasa seperti Ustadz Adi Hidayat untuk bisa mengapresiasi Al-Quran dan untuk bisa diapresiasi oleh Al-Quran. Iya betul. Kita tidak harus jadi kayak Ustadz Somad yang ahli hadis untuk bisa kemudian menemukan kebaikan dan manfaat di dalam Al-Quran. Bahkan kita tidak harus bersuara merdu seperti Ustadz Hanan Ataki untuk bisa mendapatkan kebaikan di dalam Al-Quran. Ternyata bukan, aku mau nunjuk antum. Kan suara merdu Anda. Salah gue. Saya yang pertama tadi, yang nggak pinter tadi. Iya betul. Artinya bahkan orang yang paling sederhana pun yang mungkin merasa dia bukan apa-apa bisa menemukan relation dengan Al-Quran. Kita cuma perlu satu, cari. Dan kita sudah merasa kita harus perlu dengan jawaban itu, maka jawaban itu akan muncul dalam Quran. Jadi aku perlu jelasin, bukan random bukanya ya. Bukan itunya poinnya. Bukan. Tapi hati kita yang siap. Itu ya. Makanya kalau kita ada orang kita butuh, kita benar-benar rasa kita nggak butuh lain kecuali Allah gitu ya. Merasa baru rendah kita itu, random buka apapun itu nasihat buat kita dan pasti relate dengan kita. Itu sudah pasti. Artinya sama seperti lagu. Kalau orang lagi patah hati, ini cerita gue banget nih. Iya. Siapa sih penulisnya? Kok dia nulis cerita gue? Gitu kan ya. Tapi kalau kita lagi misalnya seneng, sama orang-orang lagu yang seneng itu cerita kita semua. Betul. Padahal mungkin yang penulis lagunya bilang nggak gitu juga sih. Jadi momen Ramadan ini mumpung ini bulannya Quran, berarti banyak-banyakin lah berinteraksi sama Quran ya Ustaz ya. Aku selalu berpikir begini, ya Allah, apa hadiahmu pada bulan ini? Karena engkau sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya engkau yang bilang sendiri bahwa ini adalah bulan Quran. Berarti kalau aku benar-benar pay attention dengan Al-Quran, aku nggak bisa, I can wait. Aku tidak sabar untuk menunggu hadiah apa yang kau berikan kepadaku dari Al-Quran. Karena pasti
Allah punya hadiah khusus. Kalau misalnya Ustadz Numan tuh bilang gini, kalau Al-Quran mengatakan dirinya sendiri seperti ilmu Allah itu seperti seperti samudra yang tidak akan cukup ketika dipakai untuk jadi tinta untuk menuliskan meskipun didatangkan samudra yang sama. Berarti Al-Quran itu adalah seperti samudra. Seperti samudra. Artinya Ustadz Numan bilang begini suatu waktu, kalau kalian nyebur ke sebuah laut, lalu kemudian keluar ngeringin badan, maka air yang kemudian nempel di Anda tuh kemudian jatuh semua balik lagi ke laut, maka 5 menit lagi Anda nyebur lagi, yakin yang nempel di Anda tuh bukan air yang sama. Itu air yang berbeda lagi. Berapa kali pun Anda mau nyebur, itu tetap air yang berbeda. Maka Al-Fatihah yang kita baca setiap hari itu bukan Al-Fatihah yang sama. Paham gak sih maksudnya? Ngerti. Jadi bukan Al-Fatihah yang sama. Itu Al-Fatihah yang berbeda. How come ketika saya masuk Islam 17 tahun saya baru ngerti Al-Fatihah itu adalah jawaban atas permintaan kita. Jadi jadi literally jawaban atas bagaimana cara mengubah dunia gitu. Itu aku dapat setelah 17 tahun masuk Islam. Terus selama ini aku baca apa? Ya Al-Fatihah juga. Al-Fatihah juga yang memberikan aku manfaat di hal yang dalam lain. Bentuk yang lain. Masya Allah. Gitu. Masya Allah teman-teman. Jadi semoga bulan ini kita lebih banyak dekat sama Quran ya. Mau buka? Masya Allah. Dapat apa antum? Ayat azab. Coba bisa dipraktekin lah ya. Malam ini bisa mengadu dulu, merasa berserah diri. Pas buka puasa ini buka Quran nih. Oh iya betul ya. Coba nih. Dalam kondisi siap tadi ya. Dan coba komen apa yang didapat ya. Komen setuju, apa yang didapat. Cerita dong, cerita dong. Ayat apa dan bermakna apa buat kalian? Dan bernilai apa buat teman-teman sama sekalian. Sama plus aibnya tipis-tipis lah. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Sudah buka puasa kan kita boleh menggibah ya. Iya, kadang kalau buka puasa di jalan udah nggak sempet mampir macet segala macam. Buka puasa pertama gibah. Supaya menyegarkan buka puasa. Jangan ditiru guys. Oke deh, sampai jumpa di acara Reconnect with Quran selanjutnya besok ya. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.